selamat sore Mbak Maya. Sore Bu Siska. Sore Pak Nil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya sore ini kita kumpul lagi ya Bu ya teman-teman di hari ini, hari Jumat, udah di akhir bulan, udah tanggal 26 November ya sekarang. Di acara Digitalk edisi ke-13. Nah, udah 13 episode aja ya kita ngadain Digitalk. Nah, buat teman-teman yang masih baru, karena kebetulan di DAB lagi banyak karyawan baru juga, sekilas Digitalk ini merupakan program 2 bulanan yang kita selalu lakukan itu untuk sharing knowledge ya teman-teman. Jadi kita akan sharing berbagai macam informasi. Jadi nggak cuma masalah pekerjaan aja, kita juga akan bahas tentang financial planning, kesehatan, hobbies, atau topik-topik lain yang pasti bermanfaat buat kita semua gitu teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah gabung ke sini. Mungkin bisa di-remind juga ke teman-teman yang lain untuk segera join ya, karena sebentar lagi kita akan bahas nih satu topik yang sedang kita informasikan. Satu bulan ini kita lagi gencarnya untuk sharing mengenai topik ini teman-teman gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tema ya, barusan kan saya sempat puterin tuh ya lagu nih. Kalau misalnya ada teman-teman yang ngeh ya, ada yang ngeh nggak sih? Tadi saya puterin lagu dari siapa atau tentang apa gitu. Ada yang bisa open mic mungkin atau di kolom chat gitu? Ada yang ngeh nggak tadi? Saya share lagu apa? Kenapa ya? Say what you want to say kan, berarti ya istilahnya jangan takut untuk apa ya, berpendapat atau menyampaikan suatu lah selama itu benar. Wes, Reza ternyata pengamat musik ya. Benar-benar ya. Gomez bukan sih? Kenapa? Selena Gomez bukan sih? Selena Gomez, bukan, Bo. Bukan. kurang tepat. Tapi yang disampaikan Reza tadi benar teman-teman. Jadi kalau sekilas ya liriknya, kalau dikasih tahu liriknya mungkin yang cewek-cewek pada ngeh nih, karena lagi hits nih di IG nih. Aku nggak nyanyi ya, saya nggak nyanyi ya, cuman dibacain aja liriknya ya, cukup. Liriknya kira-kira kayak gini. Say what you wanna say, let the world fall out. Honestly, I wanna see you be brave. Gitu. Nah, ada yang siapa penyanyinya? Sarah Brave judulnya. Gitu. Nah, bukan. Judulnya Brave, Mbak. Dari Sarah Bareilles. Nah, kenapa saya puterin lagu itu tadi ya, gitu teman-teman? Karena menurut saya ini kayaknya berhubungan ya sama tema kita pada sore hari ini nih. Kan kita mau ngebahas tentang berani untuk speak up gitu. Judulnya kan teman-teman udah lihat ya di announcement bahwa sore hari ini kita akan bahas tentang berani untuk speak up. Nah, kebetulan speak up pun merupakan satu value yang yang ditanamkan di BAB untuk saat ini gitu. Jadi kita kan sudah ada 4 value ya di Asia Spirit, ada integrity, ada agile, teamwork, dan yang terakhir adalah speak up. Nah, ini yang akan kita bahas nih teman-teman sore ini. Kalau kayak tadi ada orang yang berani untuk speak up, tapi kebanyakan dari kita untuk berbicara atau untuk memberitahukan sesuatu atau untuk bertanya nih misalnya, kadang-kadang kita suka ngerasa nggak enak gitu ya, suka ngerasa males takut nanti dibilangin cari perhatian gitu, atau misalnya kalau misalnya kebanyakan nanya rese banget sih, gitu kan suka ada ya perasaan-perasaan kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kayaknya terjadi hampir kita ngerasain gitu. Nah, padahal itu salah satu penghambat untuk kita bisa speak up kan. Nah, ini kenapa ya bisa terjadi hal seperti ini gitu. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, kebetulan sekarang sudah ada narasumber yang akan sharing dengan kita mengenai bagaimana sih caranya untuk berani speak up. Langsung aja ya, saya panggil Pak Nil ya di sini. Hai Pak Nil. Halo Mbak Maya. Halo, selamat sore Pak Nil, apa kabar? Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk DJ Asian pada sore hari ini nih Pak. Glad to be here. Thank you Pak. Nah teman-teman, Pak Nil atau nama lengkapnya Pak Nil Laksmana ini sebelumnya itu kuliah di University of Arizona USA ya Pak ya? Ya, benar. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Executive Director di Outward Bound Indonesia. Nah, Pak Nil boleh cerita nggak Pak Nil sedikit Pak Nil mengenai aktivitasnya nih Pak Nil seperti apa?
Jadi saya ngomongin mungkin sebelum pandemi gitu ya, karena kalau setelah pandemi kita agak beda, tapi sebelum pandemi, mesti itu kan kita dari tahun 90, jadi kira-kira 29 tahun kita pelatihan, tapi semuanya itu di outdoor gitu ya. Mungkin kalau sekarang kebanyakan orang tahunya itu kan outbound gitu ya. Nah itu sebenarnya kita itu pionirnya gitu. Kita yang pertama di Indonesia yang melakukan hal itu. Dan kita satu-satunya nih yang punya lisensi dari Outward International, ada di 38 negara. Nah, jadi sebenarnya tujuannya itu supaya orang-orang itu bisa berubah gitu ya. Mungkin yang tadinya nggak pede, mungkin yang tadinya kayak ngerasa nggak bisa, ada yang mungkin kayak gampang nyerah. Nah, itu di situ kita bentuk supaya supaya lebih percaya diri, supaya kayak oke, bisa nih kalau ngadepin problem nggak gampang menyerah gitu, hal seperti itu. Wah, pas banget berarti ya Pak ya. Pas banget topik kita kan sekarang kan masalah speak up ya. Dan Bapak kayaknya background-nya dimasukkan hal seperti itu kan masuk nih kayak di pembentukan karakter juga kan itu kan. Ya. Berarti lebih ke outbound ya sebelum-sebelumnya ya. Kalau di pandemi ini gimana Pak? Jadi sebenarnya gini, kalau outbound itu kebanyakan sekarang semua orang pikirnya, pokoknya asalkan di outdoor itu udah pokoknya itu ya udah outbound gitu segala. Padahal kalau di kita ya kegiatannya harus benar gitu kan. Kita harus benar, bukan asal di outdoor gitu, nanti main petak umpet pun bisa dihitungnya sebagai outbound gitu kan ya. Nah, tapi memang kegiatannya harus benar, kegiatan itu harus menantang, peserta itu memang harus di-push keluar dari comfort zone mereka harus bisa keluar dari limitnya gitu ya. Kalau nggak akan bisa tuh, maksudnya kayak potensi-potensi itu nggak bisa keluar gitu kan. I see. Kayaknya nanti kita bisa nih Pak, kalau di saat kondisi sudah aman kita bisa arrange outbound buat kita bareng-bareng ya Pak ya, buat DJ ya. Bu Siska nanti kita bisa ya Bu ya outbound ya Bu buat teman-teman. Ya nanti lihat kondisi ya bagaimana. Kalau outbound sih pengen banget, mesti cobain juga. Aku pernah ikut programnya Pak Nil juga tuh zaman dulu. Waktu tahun 2003 kalau nggak salah ya, masuk di mau sekolah S2 itu syarat utama sebelum kuliah harus lulus outbound-nya Pak Nil tuh dulu. Waduh, seru. Oke, nanti semoga pandemi cepat berakhir ya teman-teman ya. Oke, nah Pak Nil, membahas mengenai speak up nih Pak Nil. Mungkin kita akan coba dengarkan sharingan dari Pak Nil, mungkin terkait dengan kenapa ya di kita itu untuk speak up itu kayak berasa berat banget gitu. Padahal ide banyak gitu kan. Ataupun kita melihat kondisi bahwa itu ada yang salah. Tapi di saat mau ngomong kok susah ya gitu, kok takut ya gitu. Nah, monggo Pak Nil, itu seperti apa Pak Nil? Oke. Ya, ini mau kita langsung mulai saja? Boleh, lanjut langsung aja Kak. Share materinya boleh. Oke, gini, sebelum saya mulai share materi, kita kegiatan dulu ya sebentar. Boleh Pak. Saya mau ada kegiatan nih ya, nanti tolong semua partisipasi. Saya akan tanya-tanya pertanyaan. Tolong Anda jawab secepat mungkin ya. Fase pertama itu versi gampangnya lah gitu ya. Versi gampang, jadi saya tanya pertanyaan, kalau tahu jawabannya diketik di chat. Oke. Ya, diketik di chat. Nanti kita lihat nih siapa yang duluan gitu segala ya. Nah, nanti versi kedua akan lebih sulit gitu ya. Oke, udah siap belum nih semua? Siap Pak. Ini ya? ada di mute kayaknya. Udah siap Pak Nil. Oke, sip. Ya, pertanyaan pertama ya. Saya mulai gampang dulu deh. Ya. 4 itu berapa? Siapa wow, itu? Cepat sekali nih. Ayo cepet-cepetan. Oke, ini saya lihat yang pertama itu Mbak Nurindah ya. Mbak Nurindah di sini. Cepet banget nih saya lihat. Pas waktunya sama nih Pak Nil. Oke, 14 kali 7 berapa? Kalkulator.
Wah, Mas oke. Pak Fajar sudah, Mas Hanif. 3 orang kan ya, Pak Hanif? Oke. Ya. Yang lain juga ikut partisipasi ya, secepat mungkin gitu ya. Oke. Pertanyaan ketiga nih. 15 kali 15 berapa? 225. Ih, pinter. Dian yang pertama. Cepat sekali. Siapa tadi anak Kumon ya? Oke. Tadi siapa yang pertama, Mbak Maya? Mbak Dian. Dian Pangharibuan, Pak. Kebetulan Dian ada berapa. Oke. Sip. Thank you. Nah, ini kan tadi kebanyakan memang saya tanyakan ini ya, jawaban diketik gitu. Ya. Nah, bagian kedua nih. Bagian kedua, jawabannya ngomong ya, cepet-cepetan. Nah, ini mungkin nanti bisa rame nih kalau misalnya. Oke, pertanyaan pertama, Menteri BUMN itu siapa? Erick Thohir. Erick Thohir ya. Apa tadi itu duluan? Oke, siapa tuh yang pertama tadi? Mbak Maya? Kayaknya Indah ya? Mbak Indah ya? Oke. Indah ya. Oke. Pertanyaan kedua ya. Wakil Presiden USA siapa? Aduh, Mike Pence bukan sih? Kamala Harris. Oke. Fajar. Good job, Mas Fajar. Oke. Ya. Oke. Yang ketiga ya. Siapa penulis Harry Potter? J.K. Rowling. Oke. Lumayan bareng nih Pak. Asli sama siapa ya? Aku ngehnya Asli tadi. Oke. Harpot. Ya, oke. Tadi kalau saya malah ngelihatnya ini ya, siapa nih? Skolastika. Ya, itu Asli. Panggilannya Asli Pak. Ya, saya ngelihatnya itu tadi. Iya benar. Oke, ya sebenarnya gini, saya tadi mulai dengan itu supaya kita juga terbiasa ya, maksudnya oke, ini kita partisipasi, kita terbiasa nih mulai oke, ya udah kalau tahu sesuatu ngomong gitu ya. Karena kalau ya lucu aja gitu kan, kita ngomongin masih speak up tapi kalau tahu sesuatu diem-diem aja gitu ya. Oke, so ya, saya akan mulai. Semua bisa lihat? Sudah bisa Pak. Sudah ya. Oke, jadi pada waktu saya diminta untuk bicara mengenai hal ini, ya saya pikirin gitu kan ya. Oke, apa nih yang sebenarnya kalau dalam perusahaan itu kayaknya susah ya mau ngomong gitu kan? Ya, saya pikirin dan saya ketemu ada 3 hal nih, ya. Dan sebenarnya ini juga kalau saya lihat ini kan sebenarnya sangat paralel dengan values dari DG Asia gitu ya. Tapi ini hal pertama ya yang saya lihat itu adalah bertanya ya, asking questions. Biasanya kalau misalnya kita ya misal mungkin lagi meeting gitu segala terus kita nggak tahu yang udah deh nanti aja ya, takut kelihatan kelihatan bodoh gitu kan ya. Jadi kita udah deh nggak usah diam-diam aja gitu ya. Itu tuh yang pertama nih yang sebenarnya kita perlu ya, kalau misalnya untuk lebih speak up, apa nih yang kita perlu lakukan ya? Asking questions. Yang kedua, ya giving ideas. Ya, saya yakin ya untuk bisa masuk di DG Asia itu juga pasti nggak gampang ya, orang-orang pinter ya. Jadi sebenarnya ya pasti kalian semua itu juga penuh nih dengan ide-ide bagus, ide-ide unik ya, yang sebenarnya kalau di-share ya itu bisa mungkin bisa aja idenya nggak kepake, tapi itu nanti mungkin bisa inspire orang-orang lain juga gitu ya, untuk oh iya bagus idenya, oke, dikembangin lagi gitu ya. Itu hal kedua tuh yang kita perlu lebih speak up ya. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya telling the truth ya. Ini 3 hal ya yang saya rasa ini perlu kalau dalam perusahaan membicarakan ya. Telling the truth itu karena sebenarnya itu juga sulit karena kan kita seringnya moral dilema gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang nggak benar, kayak aduh ya kita kayak merasa secara integritas kita ngeliat ini nggak bener nih kayak gini. Tapi kayak aduh orang yang melakukan itu orangnya baik gitu kan. Kita jadi kayak mau ngasih tahu nggak enak gitu kan, mau
apa namanya mungkin mau ngelaporin juga, aduh nanti dia get into trouble, jadi wah serba salah gitu ya. Tapi ya sebenarnya ini 3 hal yang perlu dipikirin nih, perlu speak up lebih ya kalau dalam pekerjaan gitu ya. Jadi oke, saya pikirin ya, kenapa nih ya, kenapa kok 3 hal itu susah banget ya kalau untuk kita ngomong gitu. Mungkin ada yang mau kontribusi, kenapa susah? Silakan. Boleh open mic langsung ya? Kalau misalnya mau sharing boleh ya, teman-teman. Nggak perlu videonya dibuka. Ada? Dari pengalaman pribadi juga nggak apa-apa. Kalau saya sih emang ngerasain, Pak. Gimana Mbak Maya? Kalau itu susahnya kenapa? Kadang ngerasa kayak gini, memang misalnya kalau nanya gitu ya, nggak kan baru belajar project gini juga kan. Ini saya masuk ke Kaspro itu backgroundnya kan bukan IT juga, masuk ke DJSIA juga background bukan IT, bukan di perusahaan yang startup. Di awal-awal tuh ngerasa kayak ini produknya apa ya gitu. Ini pengen tahu, padahal tuh pengen tahu sebenarnya gitu. Jadi apa sih sebenarnya Kaspro itu, terus di belakangnya tuh seperti apa gitu. Cuman untuk mau nanya tuh takut kayak nggak ada kerjaan deh gitu, kayak lu ngapain sih nanya gitu kan, kayak mengganggu orang lah gitu, kayak dianggap nggak ada kerjaan banget. Itu tuh muncul gitu loh Pak. Jadi emang berasa susah gitu sebenarnya di awal-awal gitu. Oke. Takut mengganggu orang gitu ya. Mengganggu orang gitu ya, dijudge orang gitu ya. Betul. Oke, ya. Yang lain ada nggak jawaban yang beda dari itu? Gengsi, Pak Nil. Bu Siska, gengsi. Nanti aku dipikirnya aku bego gitu kan, kenapa nanya mulu. Atau kalau misalnya itu satu, terus yang kedua pengalamanku, kalau mau memberikan pernyataan, statement, itu juga di hold karena aduh nanti gue salah ngomong lagi. Kayaknya bukan itu sih mestinya, coba gue lihat-lihat dulu deh yang lain. Itu juga sering terjadi. Jadi kayaknya mungkin juga satu lagi, kalau misalnya punya atasan atau kolega yang lebih tua. Itu langsung kayak sebagai orang Asia kayak langsung aduh kayaknya gue nggak enak deh, udah lebih tua masa gue ngomong kayak begini ya, gimana ya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kalau pengalaman saya sih Pak Nil ya, ngelihat atau apa namanya mengalami sendirinya, 3 hal itu yang sering muncul ya, kenapa orang jadi nggak berani ngomong. Oke. Gengsi, takut kelihatan nggak kompeten, sama nggak enak gitu ya kalau dengan orang yang lebih tua gitu ya. Atau satu lagi Pak Nil, punya ide disampaikan, tapi males kalau nanti jadinya kita juga yang harus ngerjain. Sering terjadi juga tuh. Benar Bu. Oke. Ya. Takut kerjaan malah jadi tambah gitu. Nambah kerjaan. Oke. Ya. Thank you Bu Siska. Ada yang lain? Minder sih kadang kalau kayak partner atau lawan bicaranya tuh udah kayak ngepointingkannya udah kelas-kelas atas banget gitu. Kadang mikir pantas nggak ya gitu. Experience mereka kan kadang beda jauh tuh, atau dihadapinya yang udah langsung yang imba-imba, yang jago-jago gitu. Oke. Ada rasa minder gitu ya. Oke. Ya. Thank you. Biasanya sih Pak Nil biasanya mungkin nggak tahu ya, mungkin saya ngalamin aja tuh ini, cuman misalnya tuh saya pernah juga speak up, tapi kayak istilahnya opini saya tuh didiskreditkan karena orang itu istilahnya udah jauh lebih di atas angin lah daripada saya. Itu dalam artian mungkin dia secara lebih bagus, lebih matang, lebih atau mungkin di project kan tuh posisinya dia mungkin dapat income lebih bagus dari saya, yang seperti itu sih Pak. Jadi di atas angin terus sombong. Oke. Biasanya orang itu malah takut, tapi kalau ini malah kejadian beneran gitu ya, Mas Reza ya? Iya betul. Oke. Respon dari yang mendengarkan berarti aja ya. Responnya kurang enak gitu ya. Oke. Sip. Thank you Mas Reza untuk sharingnya. Ya. Ada yang lain? Nggak ada? Oke.
Jadi gini, kalau saya melakukan research gitu ya, kenapa ini susah banget ya? Tadi saya lihat memang kebanyakan tuh masuk nih ke sini gitu ya. Jadi alasan pertama ya, banyak orang itu sebenarnya glossofobia gitu ya. Jadi takut tuh tampil depan umum gitu ya. Jadi waduh, kalau misalnya nanti saya harus ngomong gitu ya, takutnya nanti waduh ya kan all eyes on me gitu kan, nanti saya salah ngomong gitu segala ya. Apa namanya, kalau di Amerika gitu ya kan ada yang dibilang oke ya, kalau orang nervous tuh kan dibilang oke, just imagine them in their underwears gitu kan, ada orang ngomong gitu kan ya, supaya kita nggak nervous gitu. Tapi ya alasannya ini gitu loh ya, jadi karena glossofobia gitu kan, dan ini ada 70% dari populasi itu mengalami ini ya. Saya ingat dulu pertama kali ya saya harus kayak ngomong di depan umum itu waktu saya SMA. Saya kebetulan SMA itu di New Zealand ya. Ini sebenarnya hanya kecil aja ya, di dalam kelas saya harus kayak bicara depan kelas untuk project gitu. Wah, itu yang saya ingat ya, itu nervous banget ya, kupingnya panas banget ya. Terus rasanya kayak melayang gitu ya, karena kayak aduh saking nervousnya gitu ya. Tapi ya ini ya, saya ngerasa itu banyak orang yang mengalami ini, akhirnya udah deh ya, nggak usah ya. Dan banyak orang yang membuat ini ya reasoning yang udah deh saya nggak usah gitu kan. Nanti nanti misalnya pasti ada yang ngomong juga ya kan, ada orang yang lebih pintar atau apapun itu alasannya ya, itu tuh kebanyakan orang nanti membuat reasoning ya. Tapi ini adalah alasan pertama nih ya, kenapa orang itu takut bicara ya. Lalu alasan kedua, dan tadi teman-teman juga banyak nih yang mention gitu ya, takut nggak didengerin ya, takut backfire ya, takut malah dibodoh-bodohin ya sama orang yang dengerin ya, akhirnya yang udah deh ya, nggak usah ya. Dan tadi sebenarnya ini saya nggak masukin di sini ya, tadi Bu Siska bilang takutnya malah proyeknya itu jadi diserahin ke kita, bebannya tambah berat gitu ya. Tapi ini kalau saya lihat ini adalah dua alasan yang terbesar gitu ya untuk kenapa nih orang-orang jadi takut bicara ya. Nah, kalau speaking up itu ya, ini sebenarnya pernah nih dilakukan survei ya. Kalau misalnya kita ada ide gitu ya, terus misalnya pada meeting gitu, oke ada ide nggak gini-gini ya, ditanya, terus kita mau ngomong takut, akhirnya yaudah deh, akhirnya meetingnya selesai ya, kita nggak ngomong idenya karena kita takut gitu ya. Ada nggak yang setelah itu nyesel nggak ngomong? Ada ya. Yang nyesel nggak ngomong bisa nggak mungkin raise hand atau apa gitu? Raise hand dong teman-teman, atau buka videonya, angkat tangan bareng-bareng yuk. Aku juga, Vita juga. Mas Dian tadi yang saya lihat ya. Oke, ya Mbak Vita, Mbak Arini gitu, nyesel kan ya gitu, nyesel, aduh mesti tadi ngomong ya gitu kan ya. Nah, ini datanya ya, ada kira-kira tuh 72% ya, orang-orang itu biasanya 72% dari the whole group itu nyesel nggak ngomong ya, nggak ngomong mengenai idenya, nggak nanya gitu segala, itu tuh biasanya nyesel tuh sampai 72%. Nah, ternyata penyesalannya itu nggak berhenti di situ saja gitu kan ya, penyesalannya itu ada yang berlanjut ya, ada 40% yang masih mikirin ya sampai lama gitu ya. Kalau di sini sih dibilangnya sampai 2 minggu, tapi ya nggak usah ngomong 2 minggu deh, ada yang mungkin sampai berhari-hari, ada yang seminggu gitu kan ya, pasti ada juga gitu loh yang seperti itu ya. Nah, sebenarnya kan ya pasti kalau udah kayak gitu kita juga yang aduh kenapa ya kita nggak ngomong gitu kan ya, sesuatu yang sangat simpel gitu loh sebenarnya ya. Tapi ini mungkin ya perlu dipikirin ya oleh teman-teman semua gitu loh, bahwa ternyata ya saya nggak sendiri ya, banyak orang yang merasakan ini gitu ya, banyak orang merasakan kayak aduh ide saya nggak cukup bagus lah atau apa gitu segala, padahal belum tentu ya, banyak orang nih yang merasakan seperti ini ya. Nah,
Kenapa nih ya banyak orang nggak melakukan hal tersebut ya, misalnya nggak ngomong gitu segala ya, karena sebenarnya ada tuh ya knowing sama doing gap gitu. Itu tuh alasannya salah satunya ya. Sebenarnya ada beberapa, cuma yang mau saya bahas hanya ini saja ya, bahwa kan kita tahu tuh bahwa oke, kalau kita punya opini, kalau kita ada pertanyaan ya ngomong gitu kan ya. Semua orang tahu ya kayak gitu kan, tapi nggak kita lakukan ya, karena itu dia knowing sama doing gap-nya itu ada ya. Kebanyakan orang punya common knowledge tapi tidak melakukannya sebagai common practice gitu ya. Nah, ini coba saya akan share ya. Saya akan share link. Sebenarnya yang saya udah tulis di situ ya. Ini saya sudah share di chat. Coba teman-teman klik di situ ya. Itu sebenarnya hanya kayak ada 10 pertanyaan. Ya, saya ingin teman-teman ngisi ya. Dan setelah isi nanti dilihat skornya itu berapa. Ya, ini mestinya akan butuh waktu ya paling 1 sampai 2 menit saja. Ya. Saya akan pasang timer 1 sampai 2 menit. Ya, kita lakukan yuk. Kita cobain ya teman-teman yuk. Ini ketawa nih nanti. Ada yang sudah. Ini kalau ngelihat hasilnya langsung kayak ketampar-tampar gitu loh, Pak Nil. Biasanya langsung, wah ternyata ini gitu ya, banyak hal yang tidak dilakukan gitu ya. Iya, bener Pak. Padahal emang udah tahu gitu, tapi ya balik lagi gitu, cuman tahu doang gitu, nggak dikerjain. Benar. Ya, oke. Semua sudah selesai atau masih ada yang belum? Sudah teman-teman? Belum, oke. Pak Fajar kecil ya. Oke, sudah 1 menit 40 detik ya, 20 detik lagi ya. Yang sudah boleh di chat kali ya, teman-teman. Thanks, Ja. Thank you, Mas Reza. Thanks. Kebanyakan sudah ya. Oke, sudah 2 menit. Ya. Oke, tadi semua sudah ya. Sekarang saya mau tanya ya, siapa nilainya berapa ya, tapi saya akan urutin nih ya. Kalau misalnya kalian dapat angka yang saya sebut, tolong kalian tulis di chat ya. Jadi misalnya gini, siapa yang dapat 10 ya. Misalnya ada yang dapat 10 ya, kalian tulis 10 ya di chat gitu ya. Oke, ada yang dapat 10 mungkin? 10 dulu Pak Fajar. 10 dulu Mas Fajar. Sabar Pak. Nah, nggak ada ya yang 10. Oke, 9 ada nggak? 9 ada? Nggak ada. Oke. 8? Oh, 9 ada. Ada 9. Mbak Meli ya ini ya, 9 ya. Ya, Mbak Meli ini. Oke. Bu Meli 9. Ya. Oke. 8 ada? Mas Taufik. Mas Taufik 8. Kang Taufik. Wah, Mbak Sukma. Oke. Mbak Sukma ya. Mas Steven. Oke. Positif. 7. Mbak Kandita ya. Oke, ada lagi yang 7? Ada 7. Oke, 6. Oke. Mas Teresa. Ya. Oke. 5. Ada Dian 5. Dian, ya.
Sama tadi kalau nggak salah kan Mas Fajar ya. Oke. Ya. Oh iya benar. Oke. Ini Mas Salman ya? Mas atau Mbak? Sorry, saya nggak ini. Oke, 4. Ketahuan. Oke, Mbak Maya. Ya. Oke. 3. Oh, Mas Irfan ya. Juga sama 4. Oke, ada yang dapat 3? Hanif. Mas Hanif ya. Ada yang dapat 2? Oke, Mbak Rini 1. Nggak ada? 1? Oke. Ada nggak yang dapat 0? Oke. Oh, ada. Oh ada. Nuri. Oh Mbak Nuri 2. Mbak Evi 1. Oke. Oke. Ada yang dapat 0 mungkin? Itu bacanya 2 ya berarti ya? Iya, itu 2 berarti. 2 dari 10. Dari 10. Oh, 2 dari 10. Ya. Oke. Sepertinya nggak ada yang 0, Pak. Ya, 0 kayaknya nggak ada ya. Saya beberapa kali ada nih orang-orang yang 0 gitu ya. Sebenarnya kayak gini, no judgment ya gitu. Maksudnya kayak oke, ya udah. Kalau kalian dapat tadi ada yang nilainya tinggi, ada yang rendah, nggak masalah gitu. Tapi paling nggak kalian tahu nih bahwa PR saya masih banyak nih ya. Knowledge saya banyak, belum dipraktekin gitu ya. Jadi ini sebagai PR aja nih ya untuk kalian-kalian semua nih ya, bahwa potensi kalian tuh berarti sebenarnya masih banyak banget loh gitu ya yang perlu dikembangkan gitu ya. Nah, ini hanya sebagai ini ya pembuka untuk kayak tadi kenapa dan mengenai kalian sendiri itu gimana gitu ya. Ternyata masih perlu dikembangkan atau bagaimana ya. Nah, kita ke topik yang pertama tadi ya, asking questions. Di sini ada nggak yang pernah orang nanya terus kayak aduh berasa kesel gitu malahan gitu ya. Nggak masalah ya. Saya pun ngerasain kayak gitu juga ya. Kalau misalnya ada orang nanya terus saya jadi kesel gitu. Ada Pak, saya Pak. Ada Pak. Bisa di-share pengalamannya. Dia nih ya tadi ya. Jadi ada orang nanya, cuman gayanya itu dia kayak yang bener gitu Pak. Jadi kita tuh anggapnya ini orang kayak yang pengen kelihatan itu gitu Pak. Ada tuh. Jadi ngerasa kesal sendiri, ini apaan sih maksudnya sih gitu. Lu pengen namang atau gimana gitu. Sorry ya. Jadi dia bukan nanya mestinya, dia malah ngasih jawaban untuk pertanyaan gitu maksudnya, Mas Dian. Dia nanya tapi pengen kelihatan orang gitu, Pak. Oke. Tapi bukan di Asia, Pak. Ada di tempat lain. Oke. Di Asia mah orangnya oke semua ya. Oke semua. Oke. Jadi ngomongnya caranya nggak enak gitu ya. Oke. Ada nggak yang lain? Orang nanya bikin kesel. Ada Mas. Ya. Kalau orang yang nanya, terus dia ngasih pertanyaan yang utopia, kayak pertanyaan yang nggak butuh jawaban, sama kalau nanya pertanyaan yang sama berulang kali. Itu nggak tahu aku yang personally nggak suka ditanya pertanyaan yang sama berulang kali, atau kadang aku mikir berarti orang ini nggak perhatiin pas pertama kali nanya. Gitu. Yeah. Oke. Ya. Thank you. Thank you, Kay. Oke, ada yang punya pengalaman berbeda, maksudnya alasan kenapa bikin jengkelnya gitu kalau lagi ditanya? Gini sih Pak Nil, dia nanya, minta tolong, tapi minta tolongnya tuh nggak ada, kalau bahasa Jawa tuh unggah-ungguh lah, nggak ada ini kayak malah kayak orang nggak beretika nanyanya. Gitu. Oke, jadi bukannya minta tolong tapi kayak nyuruh gitu maksudnya? Iya, nanya minta tolong tapi kayak istilahnya harusnya dengan untuk minta tolong yang dia butuhkan ini, dia tuh harus ada minimal inilah kayak sebentar ngobrol, nanya kabar ini. Dia tuh nanyanya tuh harusnya nanti dulu, pakai basa-basi dulu, pakai intro dulu, dia main langsung nanya, dan itu menurutku agak impolan aja sih. Oke. Jadi nggak basa-basi gitu ya, kurang basa-basinya gitu ya? Kurang halus lah istilahnya. Oke. Langsung istilahnya nggak ada pemanasan, langsung goreng gitu ya. Oke, ya. Ada yang lain mungkin?
Kalau nanya hal personal sih. Oh, oke. Nanya hal personal. Oke, berarti itu bukan pekerjaan gitu ya, jadinya ya. Iya. Mungkin kayak privacy kita jadi di ini gitu ya, kayak diganggu gitu ya. Oke. Sip. Ada yang lain? Kalau saya ada yang bikin kesel, nanyanya terlambat. Nanya terlambatnya bagaimana mungkin? Nah, kalau kita kan dari development gitu Pak, planning itu kan ada harusnya developer itu juga ini kalau ada teman-teman saya atau tim saya juga lebih bagus. Tapi ini udah sering juga sih saya bilangin tuh saya sendiri, nanyanya jangan sampai baru meeting udah ada meeting review baru bertanya hal yang misalnya minta klarifikasi atau apa gitu ya. Padahal kan bertanya itu bisa dilakukan lebih awal atau tidak nunggu kita ada yuk kita gather hasil reviewnya seperti apa dia baru bertanya kan karena dia tidak ternyata baru mengklarifikasikan tugasnya setelah ada meeting berikutnya yang harusnya itu sudah saatnya review gitu kan. Entahkah dari review ataukah weekly review itu. Oke. Ya, jadi istilahnya mungkin ini udah sampai Jogja, dia masih baru mau berangkat gitu ya. Bisa gitu ya Mas Salman. Udah Jogja belum, sampai mana nih Jogjanya gitu kan. Dia baru naik kereta apa ya gitu. Oke. Ya. Oke, thank you semua untuk sharingnya ya. Saya yakin pasti semua orang punya nih pengalaman masing-masing ya kalau ditanya itu malah bikin kesel gitu itu pasti ada gitu ya. Saya ngambilnya itu dari pengalaman saya sendiri juga gitu ya. Pertama sebenarnya ya kalau saya mau kasih inputnya bagaimana kalau kita bertanya supaya nggak ngeselin orang karena kan tadi ya ternyata wah banyak banget nih ya orang-orang ditanyain malah bikin kesel gitu ya. Ini kalau dari pengalaman saya ya pertamanya itu adalah jangan males ya, don't be lazy gitu loh ya. Jadi misalnya kalau misalnya meeting, misal lagi meeting gitu segala, jangan terus kita ya udah kita mungkin space out, kita lagi main handphone, kita mikirin yang lain, ngerjain yang lain gitu segala ya. Dan sebenarnya kan kalau sekarang itu sangat mudah ya untuk nggak pay attention gitu kan ya, dengan kita work from home, gangguan itu banyak banget nih gitu ya. Tapi ya pertama kita nggak bisa nih, kita nggak pay attention, akhirnya nanti ya itu nanti malah mengganggu semua gitu ya. Ini dasarnya dulu ya, bahwa kita harus pay attention dahulu ya. Nah, kalau udah pengalaman saya adalah kita harus memastikan kalau kita mau nanya itu ke orang yang tepat ya. Kita tanya ke orang yang tepat ya. Sebenarnya ini tadi kalau misalnya kita dari input maksudnya dari pengalaman tadi kan ya Mas Dian gitu ya, Mas Reza, sebenarnya banyak sekali yang bisa dimasukkan ke sini ya. Cuman kalau menurut saya ya ini adalah yang paling besarnya lah gitu ya. Yang kalau kalian melakukan ini ya harusnya mungkin nggak semua ya, kebanyakan orang itu akan ya udah nggak akan merasa terganggu gitu. Jadi pasti kan banyak nih yang ngerasa aduh nanti saya nanya malah aduh nggak enak nih gitu kan, ngerasanya bodoh nanti gimana gitu segala ya. Tapi if you guys do this ya mestinya itu it should be no problem untuk orang yang ditanya gitu ya. Jadi yang kedua ya make sure orangnya itu adalah orang yang tepat, karena kalau enggak orang yang tanya juga kesel nih ya. Misalnya gini deh, misalnya kalau Bu Siska gitu ya, Bu Siska itu ada yang hubungin dia ya, terus ditanya Bu Siska, aku kok komputernya mati ya, aku harus apa ya? Gitu. Bu Siska pasti kan bawaannya yang, lu ngapain nanya sama gue gitu kan? Ya, pasti bawaannya kan kesel gitu kan? Ya, karena kan bener kan ya? Karena kayak loh apa sih lagi kerja terus kayak diganggu, terus salah lagi gitu kan? Ya, jadi make sure kalau misalnya kita tanya itu ke orang yang tepat dahulu ya. Gitu. Karena kalau misalnya udah yang tepat, nah orang biasanya kalau orang yang tepat itu juga akan dia tahu bahwa oh iya ini banyak orang yang punya problem dengan ini, jadi dia juga lebih kayak oh ya udah nggak apa-apa orang nanya gitu segala ya. Jadi itu yang kedua ya, make sure orang itu adalah orang yang tepat untuk ditanyakan ya. Lalu yang ketiga ya, make sure
bahwa memang kalau misalnya Anda tanya, itu memang udah apa istilahnya, Anda sudah melakukan research-nya gitu ya. Memang benar nggak saya nggak bisa cari tahu sendiri ya. Kebayang misalnya gini ya, misalnya kalau misalnya saya perlu datang nih ya ke kantor Digi Asia, terus saya menghubungi kalian ya. Misal saya telepon, saya nih lagi di daerah Kebon Jeruk, saya mau ke kantor Digi Asia gimana caranya ya? Gitu. Kan kalian yang ya udah pakai Google Maps pakai Waze gitu kan ya. Bisa cari tahu sendiri gitu kan. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya terus kita mau tanya seseorang kita nggak cari tahu sendiri, paling nggak kita udah ini ya berusaha. Ya, kalau kita nggak berusaha dulu untuk cari tahu sendiri, itu akan it can become very annoying ya untuk orang itu karena kayak loh ini kan simple banget gitu kan ya. Dan biasanya kalau kita ngelihat ini simple banget, orang nanya, kita merasanya aduh ya mbok coba sendiri dulu gitu kan. Kalau memang nggak bisa baru gitu loh. Ya. Karena kalau misalnya kita memang udah berusaha ya udah gila saya udah nyobain ini nggak bisa nih, nggak ada yang bisa gitu. Kita orang yang ditanyain itu juga oh ya udah oke, bisa kayak ngejawab oke, saya ngerti nih kamu salahnya itu di mana gitu kan ya. Jadi harus memang kita ngerjain PR kita dulu ya kalau kita mau nanya sama orang ya. Nah tapi memang saya mengerti nih bahwa nggak bisa ada saat-saat dimana kita nggak bisa ngerjain PR itu gitu kan. Kita nggak bisa apa namanya ya istilah cari tahu dulu gitu segala ya. Mungkin misalnya nih ya kalau kalian lagi di meeting ya terus misalnya oke, orang lagi presentasi dia ngomong sesuatu yang mungkin bahasanya terlalu teknikal gitu kan, atau mungkin kayak saya kok nggak ngerti dia mau ngomong apa gitu ya. Nah kalau misalnya udah seperti itu ya udah lebih baik Anda langsung tanya deh ya. Karena kalau misalnya Anda nggak tanya ya itu akan lebih jauh lagi ketinggalannya gitu loh ya. So udah tanya aja nggak apa-apa gitu kan ya. Karena tapi dengan catatan bahwa tadi ya memang you're doing your homework, you are paying attention gitu ya. Memang benar-benar perhatiin, hanya aja ini memang kita nggak ngerti ini apa ya. Kalau memang kita nggak ngerti ini apa, ya udah nggak apa-apa tanya aja. Tapi memang make sure you pay attention. Soalnya kayak tadi kan contohnya juga maaf tadi Pak siapa ya tadi ya? Salman apa siapa ya tadi ya? Pak Fajar, Pak. Fajar itu. Oh, Pak Fajar ya. Oh, oke. Ya, kan yang apa namanya? Yang tadi kita ngomong ya. Oh ya, udah di Jogja nih di mana? Terus nyata oh ya, naik kereta yang mana ya? Itu nyebelin banget gitu kan. Pengalaman saya kalau misalnya ada orang staff saya nanya sama saya nggak masalah gitu ya. Saya nggak masalah. Oke, saya mau bantuin gitu segala. Tapi saya itu malah lebih lebih sebel. Actually kalau saya ditanya saya nggak sebel. Tapi saya sebel kalau misalnya dia nggak nanya, terus ngerjain sesuatu yang harusnya dia lakukan salah. Ya. Terus kalau loh kok ini kayak gini gitu kan? Oh iya saya soalnya bingung gini. Wah itu ya kalau untuk saya itu it's very annoying gitu ya, karena loh if you don't understand ask ya, kalau nggak ngerti tanya gitu loh ya. Orang-orang itu biasanya kalau untuk ditanyain itu pasti kan udah ini ya oke ada pertanyaan nggak gitu, karena pasti orang kalau menjelaskan sesuatu, orang udah tahu bahwa ini pasti ada yang nggak ngerti gitu kan. Cuman kita nggak bisa nih masuk ke kepala setiap orang kayak orang ini nggak ngertinya ini gitu kan. Ya jadi kita hanya bisa nanya. Kalau orang nggak terus kita hanya bisa tanya. Ada yang perlu ditanyakan, ada yang nggak mengerti. Kalau misalnya terus nggak ada yang menjawab, ya udah kita move on gitu ya. Tapi sebaiknya udah kalau memang di saat itu nggak ngerti ya udah langsung tunjuk tangan. Sorry Pak, saya nggak ngerti nih. Ini maksudnya kayak gimana? Kenapa nih bisa dari sini kok ke sini? Gitu ya. Udah tanya aja. Ya. Sekali lagi, kalau misalnya Anda nggak tanya, ketinggalan lebih jauh, ya itu akan malah lebih tanya setelahnya itu malah jadi tambah banyak yang ditanyain, ya malah tambah ribet, gitu. Jadi bingung ya Pak ya, jadi nggak nyambung ya sama informasi gitu. berikutnya. Ya, gitu.
kita juga kayak ini kapan ya, kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu gitu ya, kita ngadain kegiatan ya untuk sebuah bank. Terus kegiatannya itu tuh harus jadi satu orang ngasih instruksi ya, terus semua orang itu harus ngikutin ya. Udah jalan-jalan gitu ya, terus wah ternyata sorry ini ya, kok nggak ngerti ya ini kenapa bisa kayak gini gitu ya. Tapi karena memang sebenarnya ya dia paying attention, hanya aja dia salah gitu ya, udah timnya itu nggak ada yang merasa terganggu gitu ya, karena memang oh ya ini kesalahan ya, mistakes happen gitu kan ya. Hanya aja ya kalau misalnya kita tanya itu malah ya udah ya, itu bisa ngebantu. Dan ternyata pada waktu itu ya ada nih, untung kebetulan waktu itu satu orang nih berani nanya ya. Ternyata setelah dia nanya gitu, kayak pas pembahasan dibilang, oh iya aduh untung ya tadi ada yang nanya, kalau nggak saya juga banyak salahnya, saya juga nggak ngerti gitu segala ya. Jadi kalau misalnya Anda mungkin dalam meeting itu Anda nggak ngerti ya, pertama langsung tanya ya, karena nanti Anda bisa ketinggalan lebih jauh ya. Kedua, belum tentu Anda satu-satunya yang nggak ngerti gitu loh ya, gitu. Jadi kalau misalnya Anda satu-satunya yang nggak ngerti ya, dan kemungkinan itu sebenarnya cukup besar gitu ya, jadi ya udah might as well ask gitu kan ya. Jadi supaya nanti Anda bisa catch up lebih gampang ya. Itu untuk yang kalau misalnya kita asking questions ya. Saya nggak terlalu banyak ya yang bahannya karena waktunya juga sebenarnya terbatas gitu ya. Di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk mengenai asking questions? Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Sepertinya belum, Pak. Kita lanjut Belum dulu. ya? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan ya, saya akan move on ke yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya saya pengen ngomongin mengenai kalau ya misalnya kita punya ide, kita mau share sesuatu yang kita tahu gitu segala ya. Kan tadi ya, mungkin kecuali yang tadi Bu Siska ngomongin ya, kayak aduh nanti takutnya jadi malah dikasih kerjaan tambahan gitu ya. Itu tadi saya nggak kepikir tuh, sorry ya. Tapi sebenarnya ya mungkin banyak orang itu kayak ngerasa jadi takut gitu ya, ngerasa takut kayak aduh ya nanti saya udah ngasih ide malah dibego-begoin ya, dan terus saya ngomong ke orang yang lebih senior ya, dia harusnya udah lebih tahu gitu segala ya. Tapi ya sebenarnya yang ngasih ide itu is not a bad thing gitu kan ya. Dan sekarang saya tanya gini ya, misalnya saya tanya ya, 5 tahun dari sekarang ada nggak yang mau posisinya tuh masih sama dengan yang Anda sekarang, atau inginnya ya udah 5 tahun dari sekarang kalau bisa memang udah udah naik pangkat 3 kali atau kayak gimana gitu ya. Ada yang ingin stay? Atau nggak ada kan ya? Nggak dong. Kita inginnya semuanya kita bisa maju ya. Ya bisa maju itu kan sebenarnya dengan ya kerjaan kita bagus ya, tapi sebenarnya bukan hanya kerjaan kita yang yang dikasih aja, tapi kita tuh sebenarnya perlu nih istilahnya membuat diri kita itu memang kelihatan gitu kan ya. Kalau di perusahaan itu kelihatan orang ini menonjol nih. Caranya gimana? Ya caranya itu dengan ya kita giving good ideas gitu segala. Ya kalau kita nggak pernah giving good ideas, akhirnya berkesannya itu kita hanya melakukan seadanya saja gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu waktu sekolah ya untuk lulus itu dapat nilai 60, ya udah Anda hanya kerja 60 aja. Tapi untuk bisa di notice itu kan harus ya nilai 90, 100 gitu segala. Jadi kalau misalnya Anda hanya ya udah pokoknya udah saya kerja yang bagus aja ya, that's the bare minimum. Ya, if you can, kalau misalnya Anda bisa kasih ide ya kan, banyak tanya yang tadi ya, misalnya tanya nggak ngerti gitu segala, itu sebenarnya bukan menunjukkan Anda itu bodoh, itu menunjukkan bahwa Anda care ya, Anda itu peduli ya, ada sense of ownership bahwa saya mau ngerti semuanya gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya. Kembali lagi ya, bagaimana nih supaya kalau misalnya kita mengemukakan ide itu didengerin ya. Kalau dari pengalaman saya ya, staff-staff tuh kadang-kadang ngasih ide ke saya gitu segala ya, dan ya saya berusaha untuk dengerin gitu segala ya. Nah tapi ada kadang-kadang kalau misalnya staff ngasih ide ke saya yang saya kayak
saya kurang suka gitu ya. Tapi ya misalnya kalau seperti itu ya sebenarnya kalau tugas atasan adalah bukannya terus aduh ini apaan sih kasih ini, nggak kayak gitu ya. Dan saya yakin ya kayak Bu Siska pun nggak kayak gitu kan orangnya gitu kan. Ya pasti dengerin nanti misalnya kalau oke ada yang perlu diperbaiki dia akan ngasih input gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau memberikan ide ya itu tolong jangan kasih sesuatu yang masih mentah. Ya itu sangat penting tuh ya. Bayangin aja kalau misalnya gini deh ya, misalnya Anda ke restoran ya, terus misalnya oke, Anda misalnya kemana nih, ke Sushi Tei deh gitu ya, Anda ke Sushi Tei terus Anda pesen, oh ya saya pengen sushi yang ini nih ya gitu, Anda udah pesen misalnya oke, saya pengen yang salmon sushi ya, saya pengen yang unagi gitu segala atau apapun lah gitu ya, terus pada waktu dilayanin, dikasih makanannya, kebayang dia ngasihnya beras sama salmonnya itu belum dipotong, ya, atau unagi belum dipotong, ya kalau udah oke nih ya, kan Anda yang apaan sih nih, pasti Anda balikin dong gitu kan, ya, karena ya istilahnya belum siap saji gitu loh, ya, jadi kalau misalnya kita mau ngasih ide itu memang harus dipikirin dulu, memang ada pasti nggak bisa ya udah siap, kalau udah siap mah itu udah langsung bisa di launch, udah produk baru gitu kan ya, pasti memang belum perfect, tapi make sure itu udah Anda luangkan waktu untuk pikirin ya, bukannya masih mentah gitu, tapi memang sudah dipikirin benar-benar ya kan. Kalau mau ngasih ide, tapi ya bisa aja bahkan yang ngasih ide sekalian Anda tanya, kalau kayak gini pendapat Anda bagaimana, apa nih, saya agak stuck di sini gitu kan, itu bisa sekalian gitu kan ya, Anda memberikan ide dan asking questions itu kan juga bisa ya. Nah, tapi ini nih istilahnya guideline-nya kalau misalnya Anda mau memberikan ide ya, pertama ya, strong rational ya. Jadi pastikan tuh itu based on data ya. Dan ini kan di Digi Asia itu kan kalau saya lihat memang values-nya itu ya. Harus kalau kita ngomong sesuatu itu based on data, based on facts. Ya, nggak bisa nih kayak feeling saya nih kayak gini nih gitu ya, siapa lu gitu kan ya. Sebenarnya bisa aja nih kalau misalnya Anda sudah mungkin ya semakin senior, orang mungkin makin lama akan makin nggak nanya mengenai data karena Anda sudah punya pengalaman, Anda sudah punya track record di mana kayak oke, tiap kali kalau dia ngomong itu pasti benar ya, itu pasti based on data. Jadi orang mungkin bisa aja kayak mungkin Anda punya datanya tapi orang udah nggak nanya gitu loh. Ya, karena Anda sudah proven. Ya. Tapi kalau misalnya belum, ya ini is very important gitu ya. Dan bahkan sebenarnya orang yang sudah proven pun itu tetap harus ngomong based on data, jangan kayak feeling saya gitu kan. Ya, tapi memang kalau dengan berjalannya waktu, dengan ada pengalaman, insting kita juga makin tajam gitu kan. Ya, jadi itu bisa sebagai an extra tool juga sih gitu ya. Tapi ini basicnya adalah based on data dulu ya kan, logiknya tuh harus jalan ya, nggak bisa ini nih kita ngejalin kita ngejalin rencana ini ya, wah Digi Asia bisa pasti nanti tahun depan profitnya 2T gitu kan, yang kayak wait ini logiknya gimana dulu nih gitu kan, what's the data gitu kan, pasti ditanyain dulu gitu kan. Ya, kalau memang datanya memang membuktikan ya oke gitu kan. Cuman ya Anda harus lihat dulu nih ya, make sure idenya itu based on something yang solid gitu. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua ya, high visibility. Ya, memang kita kalau misalnya ngasih ide jangan sesuatu yang kayak ngambang yang nggak bisa dilakukan. Ya, kalau kita ngasih ide itu harus sesuatu yang practical, yang bisa diimplementasikan. Ya, yang kalau bisa yang mudah diimplementasikan gitu kan. Ya, kebayang aja misalnya ada orang ngasih ide, saya ada ide nih supaya Digi Asia makin banyak ya yang mau yang menjadi klien kita. Gimana kalau kita buat supaya ya Pak Jokowi dan menteri-menteri ya seluruh kabinet itu mengendorse kita, ya kan? Ya secara logikal benar gitu kan ya, kalau misalnya sampai Pak Jokowi dan menteri-menteri itu bisa endorse Digi Asia, ya itu pasti wah efeknya akan luar biasa tuh gitu kan ya. Pasti langsung
banyak perusahaan yang akan mau menjadi klien Digi Asia gitu kan. Tapi bener nggak, bisa nggak diimplementasikan gitu kan? Kita mau misalnya mau minta Pak Jokowi aja untuk endorse Pak Jokowi seorang aja mungkin belum, ya susah gitu kan. Nah ini dengan semua menteri gitu kan, kebayang aja susahnya itu seperti apa gitu ya. Jadi ya kasih ide ya, pastikan memang oke, udah tahu nih kalau misalnya saya mau ngasih ide ini bisa dijalankan, dan ngejalaninnya itu mungkin udah ada ide, oh ya kira-kira kayak gini. Saya yakin nggak akan bisa perfect gitu ya, nggak akan bisa sempurna ya. Dan sebenarnya mungkin bisa aja Anda ya udah sambil nanya, saya ide kayak gini tapi saya stuck di sini, ya udah tanya ini gimana. Mungkin ada orang lain bisa kasih input gitu kan ya, untuk ngasih ide baru gitu. Jadi kolaborasi gitu segala ya. Tapi ya make sure kalau ide itu nanti memang bisa diimplementasikan dan cukup praktikal ya. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga ya, strong organizational focus ya. Jadi jangan kita fokusnya ke personal gain, jangan kita ya selfish, jangan kita egois gitu kan. Ya. Kalau misalnya gini, Anda ngomong misalnya ke Bu Siska gitu ya. Bu Siska, saya ada ide nih supaya semua orang performance-nya lebih bagus lagi gitu kan. Ide saya adalah semua orang gajinya 2 kali lipatkan gitu ya. Itu maunya kita ya, Ya, Pak. Anda ngomong kayak gitu pasti kan juga termasuk Anda sendiri dong gitu kan ya. Ya, Bu Siska, saya kebayang aja Bu Siska pasti yang dalam kepalanya itu yang is this a joke gitu kan gitu loh ya. Karena ya pasti kayak kalau kita ngasih ide ya memang fokusnya harus ke organisasi, harus for the common good, bukan untuk personal gain-nya kita. Ya, jadi kalau misalnya kita tadi ngomong oke, gaji dinaikin atau apa, ya oke, mungkin itu bisa ada efeknya gitu kan ya, tapi kemana? Nggak bisa dong misalnya waduh seluruh seluruh karyawan dinaikin 2 kali lipat atau apa ya. Misalnya misalnya kita ngeliat kok orang ini udah bagus nih ya, misalnya kalau Anda punya staff yang bagus ya, terus kayak wah dia ini nih kerjanya sebenarnya udah bagus, dia udah lama gitu segala, Anda ingin orang itu lebih lebih semangat lagi nih ya kan. Oke, Anda bisa mungkin propose ke Bu Siska kan, Bu Siska, saya punya staff ini, dia sebenarnya udah bagus, dia very loyal, he's very smart, ya, or she is very smart gitu kan, ya. Boleh nggak untuk nanti 2022 ya gajinya itu naiknya lebih dari yang lain, ya, karena dia juga kontribusinya tuh lebih bagus, lebih baik, lebih banyak dari yang lain nih, gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, I'm sure Bu Siska akan kayak, oke, ya udah gitu, it makes sense gitu kan. Ya, karena itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk for the common good, gitu. Dan ya. sudah ada datanya juga ya Pak ya. Tadi sudah kan ada datanya juga. Datanya juga. Ya, gitu. Ya, oke. Lalu yang keempat, ya, kalau kita ngasih ide, ya, kalau bisa itu memang yang high novelty, maksudnya itu yang idenya itu yang fresh, gitu kan. Ya, jangan terus daur ulang gitu segala. Ya, sebenarnya gini loh. Kalau kita mau kasih ide itu kan kita berpikirnya oke, kita harus benar-benar kreatif gitu ya. Fresh ideas itu harus super kreatif yang baru gitu ya. Mungkin kayak kalau saya kepikir sesuatu yang benar-benar baru yang tercipta di dunia itu yang dulunya nggak ada, itu mungkin kayak waktu iPhone pertama keluar gitu ya. Itu benar-benar totally fresh gitu kan. Ya. Tapi kan memang ya sebenarnya di dunia nggak bisa tuh semua seperti itu yang oke ada ide totally fresh gitu, nggak bisa ya. Seringnya kita juga ya udah ada ide yang sudah lama kita gunakan, ya udah kita modifikasi gitu kan ya. Kita adopt ya. Kalau udah nanti kita modifikasi ide itu. Nah, itu nggak apa-apa, itu juga it's still fresh gitu kan. Ya, kita make sure bahwa ide itu tuh sesuai dengan ya kebutuhannya tuh apa. Ya, kalau memang bisa masuk ya dengan kita mengadopt terus memodifikasi ide itu ya itu bisa gitu ya, itu it's counted as a fresh idea gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak banyak orang juga yang bisa berpikir ke sana ya untuk membuat perubahan kecil aja ya, itu mungkin perubahannya kecil tapi pemikirannya tuh wah ya harus tajam gitu kan, harus banyak dipikirkan gitu ya, tapi perlu dipikirkan ya gitu. Untuk memberikan ide ya, ini sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini topiknya seru banget nih kayaknya. Saya aja ngedengar materinya Pak, ini langsung kayak ketampar-tampar gitu loh Pak. Oh sadar ya, langsung evaluasi diri gitu. Jangan-jangan perasaan takut untuk bertanya atau ide ngerasa kayak nggak dianggap gitu, mungkin karena memang ide saya itu memang belum dianalisa, belum dipersiapkan gitu ya. Makanya saya ngerasa kayak oh iya benar mungkin karena itu ya, makanya saya nggak pede, saya nggak berani karena memang belum dipersiapkan dengan matang gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu? Belum ada? Oke. Oke, belum ada ya. Ya. Ini sekali lagi ya, kalau kita memberikan ide itu adalah satu cara yang sangat baik untuk bisa kita semakin terlihat gitu ya di dalam perusahaan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa ngasih ide itu yang bisa misalnya membuat wah ini ya perusahaan itu ternyata bisa melipat gandakan profitnya gitu kan, mengurangi cost gitu segala. Wah itu ya Anda akan menjadi sangat populer tuh di perusahaan gitu kan ya, pasti kayak directors akan ya oke ini kayaknya up and coming nih orang ini pinter gitu ya. Jadi itu adalah ya chance-nya Anda untuk ya supaya bisa nih makin meningkatkan kualitas pekerjaan, meningkatkan kualitas ya hidup Anda juga gitu kan ya. Semakin Anda nanti kerjaan bagus ya akan dilihat gitu kan, nanti hak-hak Anda juga akan naik juga. Iya Pak. Ya, gitu. Oke, ya. Berikutnya, ya. Nah, telling the truth at work. Ya, ini sebenarnya topik yang mungkin agak uncomfortable gitu kan sebenarnya gitu ya. Ya tadi yang saya bilang ya, kadang-kadang kita, melihat sesuatu ya, teman kita ada yang melakukan sesuatu yang nggak seharusnya, itu kita jadi ini gimana ya gitu kan ya, karena kita tahu itu nggak benar tapi ini teman baik gitu segala, kasihan gitu ya, it's always like that gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya itu kita adalah robot kan sebenarnya oke salah jebret udah langsung gitu ya, tapi kan memang susah gitu ya, kita manusia pasti ada unsur emosi, itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Tapi ini mungkin sebagai guideline ya, kalau misalnya sampai nih ya ada rekan kerja, atasan mungkin melakukan sesuatu yang nggak seharusnya, ini mungkin guideline apa yang bisa kita lakukan ya. Pertama kita perlu tanya nih ya, separah apa dulu gitu ya, karena istilahnya nggak semua kesalahan itu kan sama, ada kesalahan yang kecil, ada kesalahan yang besar ya. Kita harus tanya dulu, oke, ini kesalahannya besar nggak, ini illegal nggak gitu kan ya, ini bisa ngebuat perusahaan itu hancur nggak, bisa get in trouble nggak, membuat perusahaan itu in trouble apa enggak gitu ya. Kalau misalnya jawabannya adalah ya, kalau misal this is a very bad mistake nih ya kan, ya itu yang harus Anda lakukan, ya udah Anda nggak punya pilihan, Anda harus ya lapor ke HRD atau enggak ke atasan Anda gitu kan. Atau misalnya kalau kalau misalnya Anda ngelihatnya mungkin orang yang posisinya lebih di atas Anda ya, oke Anda harus lapornya itu ke orang yang di atasnya dia lagi gitu ya. Saya mau ingatkan bahwa Anda itu bekerja ya, gini, yang membuat Anda itu betah kerja gitu segala, sebenarnya kan memang itu atasan ya. Biasanya kalau misalnya, wah atasannya tuh oke, kayak misalnya Bu Siska gitu segala ya, kalau sampai misalnya pindah kerja gitu ya, itu yang kita sebut bedong desa gitu ya, kalau nggak salah ya. Bisa ya udah timnya jebret langsung pada mau pindah semua. Karena apa? Karena memang atasan itu yang membuat kita itu betah gitu kan kerjanya. Kerjanya enak nih ya. Gitu. Tapi Anda juga nggak boleh melupakan bahwa Anda kerjanya bukan ke orang itu, Anda kerjanya tuh ke perusahaan, ya. Jadi Anda harus ngelihatnya itu dari lensa perusahaan gitu loh, ya. Ini bisa membahayakan perusahaan apa enggak, ya. Kalau misalnya dia melakukan ini, efeknya gimana nih ke perusahaan, gitu, ya.
Karena kalau misalnya perusahaan itu get in trouble, sebenarnya dampaknya itu bisa ke Anda dan mungkin bisa ke seluruh perusahaan kan, staff-staff yang lain juga gitu loh ya. Kebayang aja gitu kalau misalnya ada ya orang melakukan sesuatu yang nggak benar ya, terus dan sebenarnya wah ini nggak benar dan ini nih illegal. Kebayang aja kalau itu misalnya sampai klien-klien tahu, klien-klien dengar, ya, wah itu kan bisa tuh sampai klien langsung, wah nggak bener nih, udah deh, saya pindah, ya saya nggak mau nih bareng Digi Asia lagi, ya kan. Nah kalau misalnya seperti itu hanya kesalahan satu orang ya, maksudnya ya ketidakjujuran satu orang, dampaknya bisa sangat besar kan, ya perusahaan itu kehilangannya bisa miliaran, ya. Terus kalau misalnya kayak gitu gimana? Ya pasti yang terancam gimana? Ya orang-orangnya dong, ya kan. Bisa ada yang harus di layoff, ya kan. Bisa juga Anda yang kena layoff gitu kan. Padahal bukan Anda yang melakukan gitu kan. Ya, jadi ini harus dilihat nih. Kalau memang itu sudah memang, waduh, it's very bad gitu kan, it's bad gitu. Udah ya, Anda nggak punya apa ya, istilahnya kayak dipertanyakan, kok nggak loyal sih? Loh ya, loyalitas Anda kemana? Loyalitas Anda adalah ke perusahaan gitu. Ya, itu yang pertama. Ya. Nah, tapi sekali lagi nggak semua kasus kan seperti ini. Ya. Jadi yang berikutnya adalah kalau misalnya kesalahan-kesalahan, ya dosa-dosanya itu nggak besar lah gitu, ya. Jadi kita tanya dulu nih, ya, kalau misalnya apa namanya ada orang melakukan sesuatu, ya dari kita itu perlu nggak, ya ngelapor kayak atau apa gitu, itu perlu nggak? Ya kita tanya dulu nih, ya. Dan itu kan sebenarnya kita lihat dulu, sekali lagi kita lihat dari sudut pandang perusahaan, gitu. Ya, misalnya gini, misalnya Anda adalah orang yang memang sangat on time gitu. Ya, Anda adalah orang yang sangat on time. Jadi kalau misalnya by the way Mbak Maya, kalau misalnya di Digi Asia itu mulai jam kerja jam berapa? Kalau jam ini kita kasih jam 10 sih Pak, kalau ini kantor. Jam 10, ya. Oke. Ya. Misalnya jam kerja itu jam 10 gitu. Paling telat jam 10 datang. Oh, paling telat. Tapi harusnya mulai jam berapa? Kalau itu jam 8? 9 mulai sih, enggak jam 9. Jam 9. Oke, jam 9 ya. Nah, ya tadi aja kan Mbak Maya udah bilang gitu ya. Oh ya sebenarnya mulai jam 9 tapi ya sampai jam 10 itu ya apa ya, kayak ya sebenarnya dari segi perusahaan itu kayak it's okay gitu loh ya. Kalau orang masih datang jam 10 it's okay gitu kan ya. Nah, kalau misalnya seperti itu tapi kita tipenya orang yang saya tuh orang on time, kalau dibilang jam 9 saya harus jam 9 nih. Kan ada orang seperti itu ya. Itu pasti kalau ada orang datang telat itu sangat mengganggu ya. Saya orang yang kalau misalnya janjian itu ya udah misalnya saya janjian jam 9, saya jam 9 kurang 5 itu kalau bisa saya udah datang gitu kan. Ya karena ya itu ya saya memang orangnya suka on time ya. Saya ngerasa oke, saya perlu respect nih orang yang saya temuin gitu segala ya. Nah, tapi ya memang nggak semua orang seperti itu gitu kan. Ya. Nah, tapi sekali lagi kita lihat nih dari perusahaan gimana. Kalau misalnya kayak oh ya perusahaan itu nggak apa-apa kok datang masih sampai jam 10 ya kan. Dan mungkin dari perusahaan culture-nya adalah well ya udah sebenarnya kan boleh aja juga apa namanya WFH gitu kan, kerjain di rumah ya kan. Dan sebenarnya kayak lebih mungkin kan ada juga perusahaan itu yang culture-nya adalah mau datang telat itu nggak apa-apa, tapi kan ya udah pastikan misalnya itu nanti jam kerjanya memang misal datang jam 10, misalnya udah 8 jam atau 9 jam, itu benar tuh, ya kan. Jadi kalau misalnya datang jam 10, ya udah berarti dia harus stay di office sampai jam 7 malam. Kan ada yang seperti itu. Ya. Atau mungkin culture-nya adalah kayak, oke, ya it doesn't matter datang jam berapa, tapi pastikan kerjaan itu semua selesai. Gitu kan. Gitu ya, Pak. It's not about the quantity, tapi it's about the quality gitu kan. Ya. Akan ada juga perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah kalau misalnya itu kan berarti mungkin values-nya kita dengan values-nya perusahaan itu ya tabrakan gitu kan. Ya, nah, misalnya kalau seperti itu, apakah kita perlu lapor? Ya enggak, karena dari perusahaannya pun juga nggak masalah sebenarnya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, ya udah, ya kan, just let it go gitu kan. Ya itu berarti it's my own issue gitu kan, ya istilahnya gitu. Ya, nah itu yang nggak perlu. Tapi kan ada juga nih, ya mungkin yang apa ya, mungkin kayak ya perusahaan itu juga sebenarnya nggak suka nih kalau orang itu melakukan itu ya. Tapi kesalahannya mungkin nggak besar-besar banget juga gitu ya. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah ya kita datengin orang itu. Ya, kita datengin orang itu secara personal ya, kita ajak ngomong. Ya,
saya ngelihat kamu melakukan ini gitu ya. Dan kita di situ bukan untuk accuse ya, kita bukannya nuduh gitu segala ya, tapi kita untuk ya kita ajak ngomong dulu aja ya, kita ask questions, karena kalau misalnya kita udah nuduh gitu ya kebayang aja gitu ya, misalnya kalau coba di sini siapa ya, siapapun Anda gitu ya, misalnya kalau saya kasih contoh misalnya Mas Irfan gitu ya, ya misalnya saya datengin Mas Irfan terus Mas Irfan kok kayak gini sih, ya kan? Pas Mas Irfan pasti yang apaan sih lu gitu kan, pasti kayak ya udah langsung sebel gitu kan. Saya ajak ngomong kayak gitu ya. Dan misalnya kalau kita kan juga belum tentu tahu the whole story-nya juga kan, ya kenapa dia melakukan itu. Bisa aja kayak ya saya melakukan ini, saya udah dapat persetujuan kok dari atasan gitu kan, udah dibolehin gitu. Ya, tapi jadi kita nemuin orang itu, kita nanya dulu, kita jangan langsung accuse gitu ya. Dan kalau bisa memang kita latihan dulu ya, kita udah tahu nih mau ngomongnya apa gitu ya. Karena kalau enggak, itu biasanya kan kita ya ini kan sesuatu yang awkward gitu ya. Jadi kalau kita nggak latihan dulu, kita baru datengin gitu kayak mau ngomong apa jadi bingung gitu kan. Nanti malah salah ngomong. Ya, jadi sebaiknya kita memang udah latihan dulu, mungkin kita bisa tuh ya minta pendapat dari orang yang objektif, mungkin yang ya pasangan kita atau kayak gimana. Kalau saya ngomongnya kayak gini, itu gimana? Itu terlalu tajam nggak? Terlalu kayak nuduh nggak? Gitu. Ya, kalau misalnya enggak, oke, ya kita bisa tuh ngomong dengan orang tersebut. Ya. Nah, kalau memang terus ternyata memang ya udah dia juga udah ngaku, ya kan, maksudnya dari ceritanya pun itu udah kayak oke, ini udah jelas-jelas ini kesalahan, ya. Nah, kita perlu nih untuk ngasih kesempatan untuk orang itu ngaku ke ya ke atasan atau ke HRD gitu, ya. Karena kalau misalnya dilaporin itu kan bisa lebih ini ya, bisa lebih parah lah kasusnya gitu ya, daripada kalau ya misalnya gini, misalnya ada orang buat kesalahan pada Anda dengernya tuh dari orang lain, kan Anda tuh lebih emosi lagi gitu kan, daripada kalau misalnya orang itu datang sendiri ke Anda terus kayak sorry nih ya, kemarin misalnya kamu ada makanan di kulkas, aku makan gitu kan kemarin, soalnya lupa bawa lunch, terus ya kelupaan aja, tiba-tiba ngambil terus loh kok udah kemakan atau gimana gitu ya. Kalau misalnya kita ya ada orang datang ke kita terus ngaku, kan kita juga ya udah it's okay gitu kan, lebih inilah, maksudnya bisa lebih ngomongnya juga lebih tenang gitu segala ya. Tapi kita perlu kasih orang itu kesempatan untuk dia yang ngaku ya. Nah, tapi ngaku itu kan bukan sesuatu yang mudah juga gitu ya. Jadi kemungkinan orang kalau istilahnya nggak dia juga harus ada pressure juga untuk jangan lama-lama gitu kan. Kalau enggak ya misalnya ya udah deh kalau gitu nanti tahun depan aja gitu kan saya ngakunya, ya kan, konteksnya udah basi ya Pak. Ya udah basi gitu kan ya. Jadi mungkin kalau misalnya Anda kayak ngasih kesempatan orang untuk ngaku, ya udah Anda kasih ya udah kamu hari ini ya atau besok ya gitu untuk ngaku gitu loh ya, atau nggak bisa bilang ya ini deh saya kan itu buat kesalahan, kasih saya waktu seminggu untuk ngeberesin kesalahan itu dulu, jadi pas saya ngaku ini udah saya beresin gitu. Ya udah gitu kan, tapi Anda udah tahu dalam waktu seminggu orang ini harus ngaku gitu ya, gitu. Jangan terus ya udah dilepas gitu aja, ternyata kayak setahun kemudian oh iya dia belum ngaku gitu kan ya, gitu. Nah ya sebenarnya kan ya tadi ya, kalau kita mau speaking up itu kan itu banyak berhubungan dengan fear ya, kita takut ngomong, takut nanya gitu segala ya. Ini nih saya ngelihat ini sesuatu yang dari Will Smith ya yang ngomong, is very menurut saya sangat nyambung dengan apa yang kita bicarakan gitu ya. Ya, fear is a product of our imagination, ya, causing us to fear things that do not at present or may not ever exist, gitu kan. Ya, jadi kayak tadi misalnya, waduh, nanti nanya, takutnya nanti ini nih dibego-begoin lah, Pak. Ya, belum tentu, gitu kan. Ya, orang belum tentu berpikir seperti itu, gitu loh. Ya, that is near insanity. Ya. Do not misunderstand me. Ya, danger is very real, but fear is a choice. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ya kalau ngebuat kesalahan gitu segala, ya
ya kan, ya dia udah buat kesalahan pasti danger-nya ada tuh dipecat gitu kan, ya jadi ya fear ya dia apa namanya pasti danger-nya tuh ada gitu ya. Ya kita mau negur orang itu kita bisa aja tuh ketakutan ya kan. Tapi ya sebenarnya kita nggak harus takut juga gitu kan ya, we're doing something that is right ya. Oke, thank you, itu saja ya presentasi dari saya. Luar biasa Pak Nil. Boleh dong dibuka tepuk tangan lah ya, mau virtual atau langsung juga nggak apa-apa teman-teman. Materinya luar biasa sekali ya sore ini ya. Banyak insight yang didapat nih Pak Nil. Jadi kalau speak up itu nggak asal speak aja ya Pak ya, nggak asal ngomong gitu ya. Jadi perlu dipersiapkan dulu nih gitu apa yang akan dibicarakan gitu. At least kalau misalnya mau bertanya, usaha dulu, cari tahu dulu, masih ada jalan nggak sih buat mendapatkan solusi atau jawaban gitu ya Pak? Atau kita udah fokus nggak sih sama pertanyaan orang? Jadi kita harus analisa dulu, ini benar nggak sih? Pantas nggak sih ini untuk ditanyain gitu ya Pak ya? Iya, benar. Saya yakin teman-teman di sini juga banyak dapat ilmu, bukan ilmu, mungkin dapat trik ya, dapat tips nih untuk gimana caranya biar ide-ide kita bisa didengarkan, biar di saat kita bertanya orang nggak terganggu gitu dengan pertanyaan kita gitu. Nah, gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Karena ini sebenarnya kita waktunya udah lewat banyak sih. Sorry banget nih, Bapak ya. Karena materinya emang kayaknya nggak cukup sejam ya Pak ya, masih panjang nih turunannya sebenarnya. Monggo, ada yang ingin bertanya mungkin 1 atau 2 orang, silakan. Ada? Atau ada yang ingin sharing pengalamannya gitu setelah mendengarkan informasi dari Pak Nil gitu kan, materi dari Pak Nil, apa nih yang teman-teman dapat evaluasi gitu misalnya, apa yang teman-teman dapat nih gitu, yang akan dilakukan next-nya itu seperti apa gitu. Ada nggak yang mau sharing? Mas Reza ya mau nanya ya, silakan Mas Reza. Mangga. Saya ketik bentar ya. Oke. Langsung ngomong aja kali ya. Ngomong nggak apa-apa, Mas Reza. Sekalian practicing speaking up gitu. Oke. Tes. Oke. Ini Pak Nil, misalnya nih dalam suatu project bisnis atau bisnis project lah, saya nih nyampein suatu ide. Yang atas nih udah appreciate lah ya. Oh ya udah itu lumayan, tapi ya mungkin nanti dikit aja. Cuman ada satu yang istilahnya mungkin satu inilah ya, satu yang secara struktur masih satu layer ya, itu dia itu kayak istilahnya sosok mengkritisi gitu loh. Jadi untuk poin malah kadang mungkin yang teammate saya yang satu lagi harus jadi penengah, yang atasnya juga kayak udah ini aman gitu, harus kayak menegaskan gitu loh. Maksudnya untuk istilahnya overcome orang-orang kayak gitu, biar dia istilahnya inilah apa, nggak usah sok terlalu mengkritisi sehingga ide saya nanti malah apa ya istilahnya luntur sih, kayak nilai value dari ide saya itu nggak ada, itu gimana caranya? Oke. Jadi kayak atau saya merasa ada influence, perang antar influence aja, perang saling influence. Bagus sih. Ya, kita juga harus open untuk dikritik gitu ya. Jadi kita mungkin harus dengerin dulu kritiknya dia apa, bener apa enggak gitu kan ya. Saya juga berusaha objektif gitu ya, karena saya nggak tahu, bisa aja orang itu bener, bisa aja enggak gitu ya. Maksudnya orang udah paling atas, dia yang udah paling tahu semuanya gitu ya. Jadi bisa aja dia salah gitu. Tapi memang kita juga paling nggak perlu untuk ya paling nggak mikirin dulu gitu ya, yang diomongin itu bener nggak ya. Apa namanya, misalnya kalau yang ide-ide saya dikritik ini, kalau misalnya memang saya ubah itu gimana jadinya ya kan. Nah itu tuh mungkin kita perlu lihat dulu gitu loh ya. Kalau misalnya seperti itu ya, Anda juga mungkin bisa nanti nanya nih ke teman-teman Anda, bisa apa ya, lihat oke, menurut kamu nih idenya gimana nih kayak gini gitu kan. Jadi Anda juga bisa apa ya, dapat ide yang bukan ide ya, tapi kayak Anda bisa dapat masukan yang objektif gitu kan, yang bukan hanya dari orang ini. Gitu. Dari beberapa ini ya Pak ya, beberapa sumber ya yang akan bisa kasih masukan berarti. Iya. Gitu. Kalau misal
Karena kalau hanya dari satu orang bisa jadi subjektif Benar, ya Pak ya. Bisa jadi memang karena dari si orang itu aja nggak suka gitu Ya, kan. ya benar. Oke. Seperti itu. Gimana aja? Clear nggak aja? Clear, Mbak. Terpuaskan ya? Terpuaskan. Speakernya, Mau keluarkan ikut ya. komen boleh dong? Ya, silakan. Boleh, siapa? Jadi mungkin mirip saja ya. Jadi misalnya ada kita mau mengajukan sesuatu, terus entah siapa ada yang mengkritik gitu. Jadi kalau masih bisa dijatuhin sama orang, berarti itu menurut saya berarti kita masih kurang oke nih. Berarti masih ada celah untuk seperti itu. Jadi kalau buat saya sih mungkin orang yang seperti ini kita ajak diskusi dulu sebelumnya. Jadi dia mau jatuhin kayak apa, kita bisa dapat jawabannya atau solusinya. Mungkin dia memang tipenya kritis, bisa aja. Jadi begitu kita udah ke bos ngadap, kita udah lebih siap karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu udah bisa kita jawab, mungkin udah kita siapin sebelumnya. Benar. Ya, Anda kalau mau cari pendapat ya jangan orang yang kayak ya istilahnya oke, yang pokoknya seperti ibu kita gitu ya. Pokoknya oke, kalau misalnya kita lakukan apa pasti disupport gitu. Oke, wah, paling pintar, paling hebat gitu. Jangan seperti itu gitu kan ya. Ya kita harus cari orang yang oke, yang kritikal tapi fair gitu kan. Ya misalnya kalau ini kayak gimana gitu kan. Ya. Jadi dengan itu kita bisa ngeliat nih, karena kalau kita ide sendiri ya itu kan istilahnya kayak bayi kita gitu ya. Bayi kita tuh pasti kita juga susah untuk bisa ngeliat cacatnya tuh di mana, kekurangannya tuh apa. Ya, jadi dengan kita misalnya ngobrol dengan orang yang kritikal, itu sebenarnya malah bisa membuat ide Anda itu nanti semakin kuat lagi gitu kan. Oh oke, kekurangannya sini. Ya udah Anda hilangkan tuh kekurangannya ya, sehingga pada waktu di-present ke direksi atau ke atasan gitu udah kayak wow bagus banget nih gitu kan. Udah sudah ya bukan istilahnya yang Biasa, versi 1 gitu ya. Gitu. Artinya sudut pandang kita sebagai yang dikritik itu melihat kritikannya itu bukan dari segi yang negatif ya Pak. Jadi dilihat isi kritikannya ini apa. Nah, ini yang bisa bisa kita jadikan bahan untuk mengembangkan lagi ide-ide kita gitu ya Pak ya. Iya. Mengambil insight-nya lebih dilihatnya dari sisi yang positif gitu ya. Oke ya. Memang ada orang-orang kalau ngeritik itu nyebelin gitu kan. Ya, betul. Gitu. Tapi ya istilahnya mungkin kalau kayak duren gitu ya. Kita jangan makan kulitnya gitu ya. Kita makan buahnya di dalam gitu. Bener. Bener banget. Luar biasa. Oke, Ja. Yep. Sip. Ada satu lagi mungkin sebelum kita closing nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya. Saya nanya. Kalau boleh, tadi emang nggak? Sekarang nanya. Nah, misal nih, kalau tadi kan sisinya adalah bahwa kita dikritik sama yang setara kita bukan ke tujuan presentasi kita. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kebetulan presentasinya itu bukan ide baru, tapi justru lebih ke arah menyampaikan permasalahan yang ada sebelum di kantor misalnya. Cuma masalahnya adalah menurut saya nih yang waktu ngalamin bos ini terlalu nganggap enteng. Jadi saya punya misalnya waktu kemarin tuh terakhir misalnya ada 7 slide presentasi, baru slide ketiga langsung di-cut. Udah, saya mau nyimpulkan ini. Padahal yang mau disampaikan itu ada di slide berikutnya gitu. Tapi dia udah keburu. Udah deh, saya tahu ini masalahnya gini. Proyek gini. Jadi yang dia kasih solusinya jadinya nggak masuk, Pak. Jadi nah, pertanyaan saya adalah salahnya saya di mana ya kira-kira kok menyampaikan kayaknya caranya yang salah tuh sampai mungkin bosnya bosan dengerin atau materinya yang tidak menarik atau justru materinya yang buat dia itu sebenarnya masalah gampang tapi atau memang bosnya yang terlalu nganggap enteng gitu. Gini ya, kalau saya ngelihat gini ya, sebenarnya kan tipe-tipe orang tuh beda-beda ya. Kalau saya lihat mungkin bos Anda itu tipe yang ya udah deh straight to the point. Ya, kan ada tuh orang kayak contoh gitu ya. Saya punya nih ya, saya punya seorang instruktur ya yang sangat
sangat Jawa gitu ya. Pokoknya kalau ngomong itu yang halus, tapi kalau ngomong halus tapi panjang ya. Saya juga kalau dia ngomong tuh kadang-kadang dalam pikiran saya, oke, wait, jadi poinnya apa gitu, karena sangat panjang gitu. Kalau dia misalnya nulis laporan itu juga apa ya, maksudnya mungkin bisa ngomongnya, oke, orang misalnya orang ini perlu pengembangan lagi, misalnya ngomong seperti itu ya, tapi yang ditulis tuh panjang gitu loh ya. Nah, oke, ini udah straight to the point, itu bisa Anda ubah juga komposisi presentasi Anda ya. Anda ngomongin dulu di depan problemnya, bukan istilahnya oke, ini data-datanya itu kenapa mungkin ya, ini saya hanya nebak aja gitu ya. Bisa aja mungkin Anda ngasih lihat itu mungkin kayak oke, ini datanya kayak gini ya, kesimpulan di belakang gitu kan ya. Mungkin bisa dibalik, oke, ini problemnya ini gini loh, jebret gitu kan. Udah langsung Anda kasih, nanti bukti-buktinya, data-data penguatnya itu baru nanti Anda kasih lihat di belakang. Jadi dia udah langsung tahu, oke, problemnya itu ini loh gitu. Berarti kenali dulu karakter si leadernya kita ya, Pak ya? Iya. Gitu, disesuaikan dengan karakter leader. Ya. Gimana Mas Andi? Cukup membantu ya? Mantap insight-nya, Pak. Luar biasa. Memang sebenarnya topik ini tuh kayaknya nggak habis-habis ya kalau mau dibahas ya Pak Nil ya. Ini ada runtutannya lagi nih dari pertanyaan Mas Andi, berarti kan ada peran leader juga yang berpengaruh terhadap kemampuan atau keberanian karyawan untuk speak up gitu kan, untuk tim. Ya. Mungkin untuk topik itu kita bahas di lain waktu. Nanti lain waktu kita bahasnya. Luar biasa sekali antusiasme teman-teman juga. Saya terima kasih luar biasa sekali sore ini. Nggak terasa kita dari 1 jam jadi 1,5 jam loh. Maaf teman-teman semua. Nggak apa-apa Pak, justru kita yang kayaknya ini waktunya perlu diperpanjang ini. Oke, mungkin sedikit dapat saya simpulkan ya Pak Nil dari obrolan kita pada sore hari ini, artinya memang untuk speak up itu gampang-gampang susah sebenarnya. Kalau dibilang gampang enggak juga, susah enggak juga gitu. Yang penting kita tahu bagaimana caranya gitu. Nah, tadi kan sudah di-share sama Pak Nil kan. Kalau misalnya kita mau speak up, kita harus persiapkan dulu nih teman-teman. Misalnya apakah itu kita mau bertanya atau kita memberikan ide ataupun mau memberitahukan kebenaran nih, telling the truth tadi nih, kita harus persiapkan dulu datanya seperti apa ya kan. Kemudian ide kita itu bisa direalisasikan atau tidak gitu kan. Terus ini kepentingannya tuh sebenarnya untuk kepentingan siapa sih gitu, kepentingan kita kah atau memang kepentingan perusahaan gitu. Nah terus yang kita tanyakan ini tuh memang benar-benar berbobot atau tidak, istilahnya maksudnya sudah dianalisa dulu kah, sudah berusaha dulu gitu kan untuk mencari tahu solusinya gitu, jangan asal ngomong gitu. Nah teman-teman, jadi tips simple, tapi trik yang simple dan kita bisa realisasikan sebenarnya untuk biar kita bisa jadi speak up ke depannya nih teman-teman. Luar biasa ya. Nah, daripada kita nyesel nih, istilahnya kepikiran, punya ide, nggak disampaikan, terus jadi nyesel ya kan, kenapa nggak diomongin dari kemarin-kemarin, ternyata udah ada aja yang ngomong duluan gitu kan. Atau jadi kepikiran gitu kan, kebawa mimpi gitu. Jadi mulai sekarang nih, kita udah dapet triknya seperti apa untuk speak up. Mari kita sekarang mulai speak up teman-teman. Sampaikan ide teman-teman, sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman rasa bingung, biar daripada kita nggak bingung, semakin bingung gitu sampai ke belakangnya. Gitu ya teman-teman. Yang penting satu hal yang harus kita yakini bahwa apapun yang teman-teman sampaikan, ide sekecil apapun, masukan sekecil apapun, atau kritikan sekecil apapun yang teman-teman sampaikan, itu pasti bermanfaat untuk kita, untuk diri teman-teman sendiri, dan yang pasti untuk perusahaan. Gitu teman-teman. Jadi yuk kita berani speak up nih teman-teman. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan buat Pak Nil. Terima kasih banyak Pak Nil. Luar biasa. Thank you semua. Ada closing statement mungkin Pak sebelum kita foto bareng dan kita pisah sore hari ini. Ya closing statementnya paling ini ya, saya selalu ingetin ke staff saya gitu kan ya. Speaking up itu sebenarnya adalah investasi Anda gitu kan. Giving ideas itu investasi Anda gitu loh. Ya semakin banyak Anda ngasih, ya investasi Anda itu juga makin tinggi, makin besar gitu. Ya, itu aja. Jadi ayo
kita berinvestasi dengan cara speak up, teman-teman. Oke, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Neil atas materinya yang luar biasa, waktunya yang sudah diluangkan, dan teman-teman juga yang masih bertahan sampai jam 5. Kita boleh foto bareng dulu, teman-teman, sebelum kita tutup acaranya. Boleh dibuka videonya? Yuk. Oh ya, nanti kayaknya tadi kan banyak yang aktif juga ya Pak Neil ya. Ada mungkin Pak ada sedikit hadiah mungkin buat teman-teman yang aktif, mungkin Pak Neil nanti akan tentukan 1 orang kali ya Pak Neil ya. Oke. Boleh, Oke, ya. kita Nanti saya foto tentuin, dulu ya, nanti saya kita kasih foto tahu dulu ke ya. Maya. Oke, silakan teman-teman dibuka videonya. Boleh Reza atau Anis siapa atau Irfan bantu foto ya. Oke teman-teman, ayo dibuka kameranya. Oke, Mbak Dewi, Mbak Dins, Mbak Fubi, Mbak Nuri, Mas Anif. Oke deh, langsung ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke Pak Neil, 1 orang Pak Neil yang aktif. Tadi kayaknya kalau saya lihat yang tiap maksudnya tiap bagian itu partisipasinya ada gitu ya. Saya ngelihatnya itu adalah Mas Reza. Wah, makasih Pak Neil. Reza didapat hadiah nih. Oke, nanti bisa menghubungi Mas Dian atau Mas Irfan ya, Reza ya. Selamat Mas Reza. Oke, siap. Mendapatkan Oke. Apa nih, Mbak ya? Nanti kita cari souvenir sisaan ya, Ja ya. Oke, siap. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian yang kurang pas. Kita ketemu lagi di Digitalk 2 bulan lagi dengan tema topik yang pasti lebih seru lagi gitu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Thank you. Terima kasih Pak Neil. Thank you Pak Neil. semua. Keren banget.